Selamat pagi anak-anak, shalom. Bagaimana dengan kondisi anak-anak hari ini? Puji Tuhan, karena kita semua sehat. Berarti dengan kesehatan ini mari kita bersiap-siap diri untuk belajar lagi di hari kedua ini. Sebelum Bapak Guru melanjutkan pembelajaran di hari kedua ini, Bapak Guru ingin bertanya dulu. Dari anak-anak semua, siapa yang masih bisa mengingat pelajaran kita di hari kemarin? Benar sekali. Pelajaran kita di hari kemarin, kita belajar tentang mengapa manusia berdosa. Baik anak-anak sekalian, kita akan belajar di hari kedua ini dengan pembelajaran yang akan Bapak Guru sampaikan, yaitu tentang arti bertobat. Sebelum Bapak Guru menjelaskan apa arti itu bertobat, sebelumnya Bapak Guru bertanya dulu kepada anak-anak. Menurut anak-anak, apa artinya bertobat? Terima kasih. Jadi bertobat artinya meninggalkan perbuatan yang salah dan berbuat baik karena Tuhan Yesus telah mengampuni kesalahan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah manusia perlu bertobat? Mengapa? Nona Bella bisa menjawab? Silakan. Ya, tepat sekali. Manusia perlu bertobat karena bertobat merupakan sebuah perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, dengan demikian anak-anak, Bapak Guru akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, di hari kedua dalam pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan belajar tentang kisah anak yang hilang. Kisah anak yang hilang ini kita akan membacanya di dalam Alkitab. Kisah anak yang hilang ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 dan berakhir pada ayatnya yang ke-32. Bapak Guru berharap anak-anak dengan saksama, dengan penuh keceriaan, dengan kesungguhan dapat membaca kisah anak yang hilang ini dari paragraf pertama sampai pada paragraf yang terakhir. Sesudah itu Bapak Guru akan menjelaskannya, dan akhir dari cerita ini juga ada 3 pertanyaan yang mesti
kita menjawab bersama-sama. Jadi anak-anak menjawab dulu, ketika ada kesalahan, kemudian nanti Bapak Guru membuat perbaikan. Adapun pertanyaannya seperti begini anak-anak. Pertanyaan yang pertama, mengapa anak-anak, Guru ulangi, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Bagaimana cara anak itu mengaku kesalahannya di hadapan ayahnya? Ada yang bisa menjawab? Nona Bella untuk jawaban yang kedua kali. Ya, benar sekali Nona Bella. Anak itu dia takut pulang ke rumah karena ia telah membuat kesalahan kepada orang tuanya. Kesalahannya apa? Ia meminta uang yang banyak dan harus dia pergi ke negeri seberang, ke kota lain, ke kampung lain, dan dia menghabiskan uang itu. Kemudian ia kembali dan menyesali perbuatannya kepada ayahnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti kisah anak yang hilang tersebut, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Nona Putri bisa menjawab? Silakan. Perasaan saya ketika saya membuat kesalahan kepada orang tua itu, harus saya memohon ampunan dan menyesali perbuatan saya dan diberikan pengampunan oleh orang tua. Pertanyaan yang ketiga, hal apa yang kamu pelajari dari kisah kisah perumpamaan anak yang hilang? Jawabannya bagaimana anak-anak? Ketua kelas? Kisah yang kita pelajari dari kisah anak terhilang adalah seorang anak melakukan kesalahan dengan meminta uang yang banyak dari orang tuanya. Kemudian ia mengambur-amburkan uang itu sampai selesai dan ia merasa kelaparan. Kemudian ia menyesali kesalahannya dan kembali untuk mengakui kesalahannya kepada orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya memaafkan dia, maka anak itu telah bertobat. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah cerita tadi, bahkan jawaban-jawaban yang telah anak-anak sampaikan, itu menjadi patokan, menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagi anak-anak dalam perjalanan kehidupannya. Diharapkan supaya anak-anak tidak boleh menyakiti hati orang tua ya, karena orang tua, segala hal yang disampaikan orang tua itu baik dalam bagi menjalani perjalanan kehidupan anak-anak ke depan. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak Guru mengakhiri tugas atau pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru memberikan tugas untuk anak-anak mengerjakannya di rumah. Formatnya Bapak Guru telah siapkan, dan salah satu contoh soal Bapak Guru telah menuliskan pada format tersebut.
Dengan demikian diharapkan bagi anak-anak semua yang sudah selesai mengerjakannya, diharapkan supaya lembar kerja anak-anak itu dikembalikan kepada Bapak Guru. Itu yang Bapak Guru sampaikan untuk mengakhiri seluruh proses pembelajaran kita di hari ini, dengan harapan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, Bapak Guru mohon kesediaan dari Nona Putri untuk membawa kita di dalam doa penutup. Demikian pembelajaran kita, dan terima kasih atas doa Nona Putri. Dan akhirnya Bapak Guru menyampaikan selamat pagi dan shalom.